Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para saudara sekalian yang saya cintai, saya hormati, mari kita lanjutkan mengenai kajian terhadap kitab apa? Fitnatul Wahabiyah. Tulisan siapa? Sayyid Ahmad bin Zaid Itahan. Summa inna Muhammad Ali Basha, nuli Muhammad Ali Basha wajah katsiran min asakir, mengarahkan, menggerakkan banyak tentara-tentara ila turbata wa bisyata wa biladi wamitin wa zahron wa biladi asirin, yaitu ke daerah-daerah Turbah, bisa daerah-daerah Wamit, Jaron, dan beberapa daerah Asir. Di situ yaitu di Jazirah Arab, di mana para tentara, para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab banyak di sana. Nah, untuk apa? Untuk memberantas, memerangi golongan-golongan Wahabi. Wa qata'ada birohum, dan memutuskan logistik mereka. Sumasara binafsi fi atharihim fi Sya'bana sanata tis'in wa ishrina. Lalu Muhammad Ali Basha sendiri dan pasukannya mengikuti jejak langkah dari kaum Wahabi menuju kemana mereka dikejar, ya. Lalu pada bulan Sya'ban tahun 1226 sampailah ke tempat-tempat tersebut sudah ditunjukkan tadi, dan membunuh banyak, ya, musuh, ya, pada musuhnya. Lalu menahan banyak orang dan menghancurkan perkampungan mereka. Pada bulan Jumadil Awal tahun 26 itu juga, yaitu 1226, Su'ud, Raja Wahabi, meninggal dunia. Lalu kedudukannya diganti oleh putranya, namanya Abdullah. Saat itu Muhammad Ali Basha kembali dari penghancuran terhadap kelompok-kelompok Wahabi. Lalu dia bukan langsung ke Mesir, melainkan beribadah haji. Setelah ibadah haji selesai, beliau bermukim di Mekah sampai bulan Rajab tahun 330, Hijriah. Lalu beliau ke Mesir, meninggalkan Hasan Basha untuk memerintah Mekah. Muhammad Ali Basha sampailah ke Mesir pada pertengahan bulan Rajab pada tahun 1230 itu. Iqomahnya di Hijaz yaitu selama 7
bulan. 7 bulan. Beliau tidak pulang ke Mesir kecuali setelah membereskan urusan-urusan di Hijaz. Jadi supaya stabil secara politik dan ekonomi. Dan menghancurkan kelompok-kelompok Wahabi di sana. Kelompok-kelompok Wahabi ini banyak tersebar di sekitar kabilah-kabilah Hijaz dan Najd. Lalu tersisalah di antara mereka, di antara pengikut Wahabi itu di kerajaan Dir'iyah. Nah, pada waktu itu diperintah oleh Abdullah bin Su'ud. Tidak dibiarkan oleh Muhammad Ali Basha sisa-sisa tersebut. Lalu Muhammad Ali Basha mengirimkan putranya bernama Ibrahim Basha untuk menuju ke Dir'iyah dalam rangka memberantas sisa-sisa Wahabi di Dir'iyah. Abdullah bin Su'ud sebelum Ibrahim Basha dikirimkan oleh Muhammad Ali Basha, dia telah melakukan perjanjian dengan putra yang lain dari Muhammad Ali Basha, yaitu Tusun bin Ali Basha, yang saat itu menjadi gubernur Madinah. Isi perjanjiannya bahwa Abdullah bin Su'ud tetap memerintah, namun dia berdamai dan tunduk kepada pemerintahan Utsmaniyah. Selama dia itu tunduk dan taat kepada Ali Basha, ya, maka dia akan dibiarkan saja. Namun Muhammad Ali Basha tidak merestui perjanjian itu. Beliau pun menyiapkan putranya Ibrahim Basha dan memberikan dia sepasukan besar untuk berangkat menuju ke Dir'iyah. Kejadian itu adalah pada akhir tahun 1231 Hijriah. Sampailah Ibrahim ke kerajaan Dir'iyah pada tahun itu juga, pada tahun 1232. Dan dia menaklukkan Dir'iyah dengan tentaranya itu, menangkap Abdullah bin Su'ud pada bulan Dzulqa'dah tahun 1233. Dan tatkala kemenangan itu sampai ke Mesir, dirayakanlah kemenangan itu dengan membunyikan 1000 dentuman meriam dan diramaikan dengan arak-arakan dan sebagainya, menghiasi Mesir dan desa-desa di Mesir selama 7 bulan. Pada waktu itu Muhammad Ali Basha memang ada perhatian yang besar di dalam memerangi orang-orang Wahabi. Dia memberikan dana yang cukup besar di dalam upaya pemberantasan kaum Wahabi. Ketika Abdullah bin Su'ud sampai ke istana
Muhammad Ali Basha di Mesir, dia disambut oleh Muhammad Ali Basha, kemudian dicium ya, dengan wajah yang berseri-seri dan didudukkan di samping Muhammad Ali Basha. Dia diperlakukan sebagai seorang raja dan sahabat saat itu. Lalu disitulah ada dialog yang sangat menarik. Di antara lain adalah kenapa sini seperti ini kok terjadi? Ya, jawab Abdullah bin Su'ud bahwa perang itu menang kalah biasa. Perang menang kalah biasa. Terus tanya Muhammad Ali Basha, bagaimana dengan anakku ya yang mengalahkan kamu, Ibrahim Basha itu? Dia mengatakan dia perhatiannya penuh dan tidak ada yang kurang ya. Aku pun begitu. Nah, tapi takdir Allah berkata yang lain. Aku akan mengirimkan engkau ke Kesultanan Turki karena atasan Muhammad Ali Basha adalah Turki, ke Khilafah Turki. Kemudian tadi dikirimkanlah beliau, yaitu Abdullah bin Su'ud ke Turki. Sampai di Turki, beliau ya Abdullah bin Su'ud dan pengikut-pengikutnya dihukum mati di tempat yang berbeda. Kalau Abdullah bin Su'ud itu ada dia dihukum mati di pintu gerbang ya, Raja Humayun, Bab Humayun ya. Dan di anak buahnya dihukum mati di tempat-tempat yang berbeda. Demikianlah terjadinya, dan kemungkinan ada pertanyaan. Silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya. Jadi kelihatannya mata-mata Barat atau non-Muslim dan orientalis yang sangat pintar dalam ilmu Islam itu menjadi mata-mata untuk kepentingan Inggris, Perancis, dan lain-lain yang diselundupkan kepada masyarakat Muslim untuk memperlemah Muslim. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan mata-mata Kesultanan Turki Utsmani terhadap sekutu? Dan bagaimana hukumnya menjadi mata-mata dalam Islam? Ya, gitu, Pak. Ada dua pertanyaan. Ya, Pak, maaf nih. Ya. Pertanyaan yang pertama itu sejarah. Ya. Kalau Turki itu bermusuhan dengan negara-negara lain, maka Turki itu mesti sudah mengirimkan juga jasusnya ke sana supaya ya, mata-mata. Tetapi saya tidak pernah melihat sejarah mata-mata Turki di mana, itu tidak pernah di dalam sejarah. Yang kita tahu dalam sejarah, meskipun di kontroversinya macam-macam ya, itu misalnya Hemfer. Hemfer itu mata-mata Inggris ya, yang kemudian dia menjadi Syekh Muhammad Al-Majmu'i, yang kemudian dia berteman dengan, atau malah guru ya, teman dekat dengan Muhammad bin Abdul Wahab ya. Nah, tampaknya di situ para orientalis yang hebat-hebat, karena seperti mereka ini kan pinter ya, Al-Quran, pinter hadis ya, sebagaimana Snugurgronya itu ya. Nah, mereka kemudian membuat ajaran-ajaran yang menyimpang ya, dan sebagainya. Jadi itu sebagai, kalau saya kemarin katakan, adalah perang proksinya dari belakang. Nah, Turki ini sudah dimasuki kelompok-kelompok semacam itu tidak, dia tentu saja tidak begitu, istilah bahasa
Jawanya orang Legiwo. Tidak Legiwo ya. Dia di waktu itu Al-Maut itu di Basra misalnya. Basra itu kan Irak sekarang. Ini masih di bawah Turki saat itu. Ya. Jadi ada orang-orang yang pinter bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Persia, ya. Tentu bahasa Inggris ya. Pinter Al-Quran, pinter hadis seperti Lawrence. Ya. Itu berteman dengan banyak ulama ya. Mereka itu tidak menyadari ya, tidak menyangka. Jadi kebanyakan orang ulama itu kan kebanyakan husnudzon. Kalau dia mengatakan saya sudah Islam, nyatanya dia pintar ilmu itu, ya tentu saja dia tidak akan ditangkap sebagai mata-mata, kecuali terbukti dan sebagainya. Ada buktinya, tapi tentu mata-mata kan untuk mengirimkan segala informasi kepada pengirimnya, pada tuan-tuannya ini kan sangat rahasia sampai sekarang ya. Nah gitu. Nah jadi Turki, saya kira Turki ini memang kayaknya juga makin lemah ini ya. Digerogoti dari belakang. Sampai disebut sebagai the sick man in Europe, orang sakit di Eropa. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Islam terhadap orang yang jadi mata-mata ini gitu loh. Ini kan dalam hadis ada yang wala tajassasu, janganlah kamu saling mata-matai satu dengan yang lain. Wala tabaghadu ya. Wala ya, janganlah kamu saling marah, saling benci ya. Dan sebagainya, ada hadis-hadis sahih yang melarang seperti itu. Nah ini kok menjadi mata-mata ini gimana itu kan dalam Islam bagaimana? Ini saya tidak tahu fikih bagaimana fikih, tidak ada ajarannya di sana, ya. Tidak memberikan tulisan-tulisan mengenai apa itu hukum menjadi mata-mata. Kalau menjadi mata-mata ini kan berat toh. Yang pertama dia namanya harus berubah. Berubah sesuai dengan tempat yang dia akan dimata-matai. Kalau dia itu mau ke Inggris misalnya atau ke Amerika, maka jangan menggunakan nama Muhammad begitu, jangan menggunakan nama Abdullah, mesti namanya mestinya rupanya wajahnya sama ya, orangnya barat, namanya juga barat. Terus biasanya mata-mata itu akan mengganti orang yang mati, baik mati dulu ya, kemudian dia dirubah KTP-nya, dia diberi KTP dengan mata-mata dengan orang yang mati. Misalnya kamu mati ya, kamu mati, sudah mati lama, ada orang lain mata-matanya mirip kamu dikasih apa? Kasih KTP kamu. Kamu bisa kemana-mana kan begitu. KTP kamu, dia mata-mata itu bisa kemana-mana. Nah, misalnya. Atau membunuh, ini dibunuh. Setelah dibunuh dia mata-mata tadi diberi apa? Segala identitasnya yang dibunuh itu. Jadi dunia mata-mata itu luar biasa rumitnya dan sulitnya. Ya misalnya sekarang ini ya CIA, Mossad itu kan paling terbaik di dunia itu Mossad misalnya ya. Nah, dia bisa kemana-mana dia mata-mata itu. Nah kalau di Indonesia ya BIN misalnya ya. Nah, Badan Intelijen Negara ya, nasional ya. Nah, jadi Islam lalu bagaimana ini? Ya. Islam kok seperti menjadi korban melulu ya, para seperti sekarang ini kan menyedihkan ini ya. Bagaimana Amerika Serikat dan Israel ya menganeksasi Yerusalem, padahal menurut aturan internasional dia dipecah menjadi dua, Palestina dengan Israel, tapi dia aneksasi dan sekarang mau menganeksasi seluruh Palestina, bahkan Yordania. Nah ini tentu mereka mata-matanya sudah kemana-mana dan sudah mengukur
kalau ini dianeksasi tidak akan ada reaksi yang kuat di antara orang Islam karena lemah. Ya, perpecahan negara-negara Arab itu sudah lemah. Nah, Saudi Arabia apa Liga Arab itu sekarang cuma ngecam-ngecam, PBB ngecam-ngecam dan sebagainya. Wong kekuatan itu hanya ada di Amerika Serikat, gitu loh, kekuatan militer. Nah, ini mereka sudah tahu, jasus-jasusnya sudah tahu. Nah, sekarang Islam ini tradisi jasus ini sebetulnya apa ada apa tidak ya? Ya, saya mau di sini ada riwayat ya dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham misalnya. Ya, Ibnu Ishaq berkata bahwa ada suatu hadis atau riwayat, Inna Nu'aim bin Mas'udin, ya, Ibni Amir ibni Anifin ibni Sa'labat ibni Konfadha ibni Hilalin ibni Hiladah ibni Asju'in ibni Hutofan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni qad aslamtu wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami famurni bima syi'ta. Ya. Ketika terjadi di dalam perang Khaybar, bukan perang Khaybar, perang Khandaq. Ya. Umat Islam di Madinah itu kira-kira kekuatan militernya cuma 3.000 orang. Dikepung orang puluhan ribu dari kabilah-kabilah seluruh Arab, termasuk Yahudi dan sebagainya, mengepung Madinah. Dan Madinah saat itu membuat parit ya atas usulan dari Salman Al-Farisi, membuat parit supaya tidak bisa dilalui pasukannya musuh. Nah, saat itu ada seorang sahabat yang orang dari kelompok kafir, ada seseorang ya, namanya tadi siapa itu? Nu'aim bin Mas'ud bin Amir bin Ibnu Hutofan itu menyelundup masuk ke Madinah. Kemudian di depan Rasulullah SAW dia berkata bahwa ya Rasulullah inni qad aslamtu, wahai Rasulullah aku telah Islam ya. Wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami, dan sesungguhnya kaumku mereka belum tahu tentang keislaman saya ini. Ya. Ini yang penting. Famur ni bima syi'ta. Perintahlah apa yang engkau kehendaki kepada saya. Ya. Ini muslimnya sudah lama tapi dia menyembunyikan keislamannya. Jadi oleh karena itu di kaumnya di Hutofan itu dia tidak diketahui ya, dianggap kelompok mereka. Apa jawab Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama anta fina rajulun wahidun. Ya. Kamu ini hanya satu orang yang seperti kamu. Islam tapi tidak diketahui Islamnya oleh siapapun ya. Nah, kecuali saya. Fakhudil anna inistatokta. Fakhudil anna inistatokta. Kata-kata fakhudil ini apa artinya? Fakhudil itu maka berbuat tipu dayalah kamu ya, dari saya. Udkhul bainal qaumi hatta yakhdula ba'duhum ba'dun. Masuklah kamu di antara kaum itu dan buatlah satu dengan yang lainnya saling benturan. Saling memecah belah, saling terpecah belah. Nah, jadi kamu ini satu-satunya. Jadi jangan dan kamu akhirnya untuk kepentingan saya supaya kamu masuk kepada kaum untuk membuat perpecahan di antara mereka. Ini statokta kalau kamu mampu. Nah, ini kemudian Rasulullah itu menegaskan lagi fa innal harba khid'ah. Karena yang namanya perang itu adalah tipu muslihat.
Jadi Rasulullah itu sudah memaklumi ya. Ya kita harus memaklumi juga. Kalau di dalam suatu negara itu ada mata-mata dari negara lain, terutama negara-negara yang mestilah ya, dan negara lain yang mengawasi, membuat menjadi mata-mata. Ya. Ini memang innal harba khid'ah. Nah ini damai kan, kita damai antara Indonesia dengan Malaysia, dengan semua kan damai ya. Tapi apakah harb itu maksudnya? Nah, kata Rasulullah, kalau harb itu perang, itu bukan berarti perang, hanya perang saja. Nah, negara-negara bangsa yang lain itu damai, tapi juga siap perang. Setiap negara damai, tapi siap perang. Ya. Senjata mesti punya, dan berlomba-lomba. Ya, sini punya apa, sana punya apa. Ya. Terus begitu, unggul-unggulan. Cina sekarang ini, ya, terus membuat kapal induk dan sebagainya untuk ingin menyamai Amerika. Ya. Nah, tadi saya katakan Amerika itu terkuat di dunia ya. Nah ini dia, Cina mau ingin seperti itu. Nah, yang lainnya ikut-ikutan aja, ya, ikut-ikutan, ikut Rusia apa ikut Amerika. Kalau dulu itu ikut Uni Soviet, bekas Rusia yang dulu kan namanya Uni Soviet sebelum bubar, atau ikut Barat, blok Barat, lalu muncullah non-blok. Non-blok itu Indonesia itu menjadi pelopor non-blok itu pada waktu itu Soekarno ya. Tapi berarti ini senegara itu selalu saling mengintai. Ya. Dan itu kembali kepada pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya bisa menjadi wajib. Bisa menjadi wajib bahwa seseorang itu menjadi spionase, menjadi spy kalau membahayakan. Tapi tadi negara itu selalu begitu. Jadi oleh karena itu hadis ini bisa digunakan untuk dasar orang bisa menjadi jasus, menjadi mata-mata. Ya, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa itu tadi, ya, atau umat Islam, sehingga jangan sampai terpecah-pecah. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.